Halo guys, kalian tahu manipulatif kan? Bagaimana jadinya jikalau karakter-karakter di anime ada yang memiliki sifat manipulatif? Manipulatif adalah sifat seseorang yang sengaja memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Seringkali menggunakan strategi yang gak jujur hingga eksploitatif yang merugikan orang lain. Pastinya, sifat-sifat manipulatif dalam suatu anime akan mengubah jalannya alur cerita demi kepentingan salah satu karakter anime tersebut. Kalian penasaran kan siapa aja karakter yang bisa kita anggap sebagai karakter yang manipulatif? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Yang pertama ada Kiyotaka Ayanokoji dari seri anime Classroom of the Elite. Ayanokoji yang memiliki kepintaran di atas rata-rata membuat dirinya mampu untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Sepanjang seri anime ini, Ayanokoji yang tidak begitu mencolok dapat memanipulasi semua orang agar sesuai dengan alur kejadian yang ia inginkan. Salah satu sifat manipulasinya yang terlihat jelas adalah ketika dia membantu Horikita membuat jebakan melawan kelas C. Bahkan uniknya, Horikita Manabu, ketua OSIS di sekolahnya pun memuji ketangguhan fisik dan kecerdasan pikiran yang dimiliki oleh Ayanokoji. Tidak heran jika Ayanokoji adalah salah satu karakter manipulatif terbaik jika disandingkan dengan anime yang lainnya. Yang kedua ada Eren Yeager dari seri anime Attack on Titan. Pada awalnya, Eren dengan sempurna diatur sebagai protagonis biasa. Namun seiring berjalannya seri anime ini, ambisi ini berubah menjadi sesuatu dengan dampak yang jauh lebih menghancurkan. Setelah dihadapkan pada kebenaran dunianya, Eren mengambil peran yang lebih antagonis dan menggunakan beberapa tindakan yang tidak menyenangkan. Beberapa di antaranya bahkan melampaui waktu itu sendiri. Eren yang mengetahui bahwa dia ditempatkan dalam kondisi yang tidak adil pun melakukan balas dendam dan memanipulasi banyak orang, termasuk ayahnya sendiri. Misalnya, dia terungkap telah berperan dalam keputusan ayahnya untuk memakan Freyda Reis, yang mengakibatkan dia akhirnya mewarisi Founding Titan. Yang ketiga ada Zetsu dari seri anime Naruto. Ya, kalau karakter ini mah emang pasti masuk lah ya, karakter yang demen banget ngasut sana-sini. Bahkan Madara pun kena hasut sama ini karakter. Karakter yang juga merupakan anak dari Kaguya ini merupakan karakter yang manipulatif banget karena setiap langkah geraknya pun hanya bertujuan untuk memenuhi keinginannya, yaitu membangkitkan Kaguya Otsutsuki pada saat itu. Karakter yang gak bisa berantem ini ternyata memiliki pengaruh yang besar dalam berjalannya alur cerita di seri anime Naruto. Zetsu bahkan telah melakukan manipulasi sejak lama, dimulai dengan menghasut salah satu cucunya Kaguya yaitu Indra Otsutsuki untuk melawan adiknya sendiri yaitu Ashura. Hingga pada terjadinya Perang Dunia Shinobi keempat dan rencana mata bulan yang merupakan ulah si Zetsu ini, terutama si Zetsu hitam. Yang keempat ada Makima dari seri anime Chainsaw Man. Makima yang merupakan iblis pengendali atau kontrol devil sangat layak untuk dimasukkan ke dalam list ini, karena dialah yang mempengaruhi si MC kita yaitu Denji untuk menjalankan perintah yang diinginkan oleh Makima itu sendiri. Makima berperawakan seperti perempuan yang baik dan lembut. Ternyata dia sebenarnya adalah sebuah iblis yang sedang menyamar, yang melihat orang-orang di sekitarnya hanya sebagai pesuruh yang harus tunduk kepadanya. Itulah sebabnya dia sengaja merangkul Denji yang sedang berada di titik terendah untuk bisa mengendalikan Denji sebagai hewan peliharaannya. Yang kelima ada Lilo Slamperoots dari seri anime Code Geass. Lilo Slamperoots adalah protagonis utama yang berasal dari anime Code Geass. Lilots dikatakan dia memiliki kekuatan Geass yang dapat membuatnya mudah untuk memanipulasi pikiran dan tindakan orang lain. Lilots sangat ahli dalam bidang pembuatan strategi dan piawai dalam menggunakan kecerdasan dan keterampilan manipulasinya untuk mencapai kepentingannya, salah satunya yaitu menggulingkan kerajaan Britania Suci, serta keinginannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk saudara perempuannya. Yang keenam ada Light Yagami dari seri anime Death Note. Ya, pasti Light Yagami tidak boleh luput dari pandangan kita sebagai seseorang yang manipulatif banget dan bisa dikatakan sebagai salah satu karakter terpintar dari seri anime yang pernah ada. Light Yagami diceritakan sebagai murid SMA jenius yang tidak sengaja menemukan Death Note. Frustasi dengan ketidakadilan dunia, Light menggunakan Death Note untuk membunuh orang-orang yang korup yang secara moral dianggap tidak layak oleh Light. Dengan menggunakan nama samaran Kira, Light berani menunjukkan perbuatannya ke dunianya. Saking cerdasnya Light mampu menciptakan sandiwara supaya dia tidak dicurigai oleh banyak orang. Walaupun begitu, seorang detektif dengan inisial L sudah menaruh kecurigaan kepada Light. Namun karena Light yang begitu cerdik, L perlu banyak waktu untuk membuktikan bahwa Light adalah si Kira. Karena Light ini merupakan sosok yang pintar, ia menyusun berbagai rencana dengan sangat matang, bahkan melibatkan orang lain ke dalam rencananya. Dengan kepintarannya, ia menghasut orang lain untuk memakai Death Note dan berpura-pura menjadi dirinya.
Yang ketujuh ada Johann Liebert dari seri anime Monster. Johann merupakan karakter antagonis utama yang berasal dari anime Monster. Ia digambarkan memiliki sikap yang tenang yang membuatnya sangat mudah untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Kecerdasan dan kemampuannya untuk membaca emosi orang kerap kali digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan mereka untuk keuntungannya. Salah satu hal yang paling penting dari karakter ini adalah kemampuannya memanipulasi orang lain, yang bahkan ia dapat melakukannya kepada orang-orang yang berpendidikan tinggi dan cerdas. Dia pandai menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk kepentingannya sendiri, dan dia selalu selangkah lebih maju dari lawan-lawannya. Yang kedelapan ada Sosuke Aizen dari seri anime Bleach. Saat pertama kali muncul di Bleach, Sosuke Aizen diperkenalkan sebagai kapten divisi kelima, yang secara penampilan terlihat seperti karakter baik. Namun siapa sangka, Aizen ternyata punya rencana jahat untuk menggulingkan Soul King selama lebih dari 100 tahun lamanya. Bisa dibilang, Aizen cukup perlahan dan berhati-hati dalam mewujudkan rencana jahatnya dengan menggunakan tipu dayanya. Aizen memanipulasi Ichigo Kurosaki supaya menjadi lebih kuat, lalu memicu pemberontakan di Renji sampai bisa memanipulasi Soul Society untuk mengeksekusi Rukia. Gilanya lagi, Aizen sampai memasukkan kematiannya dengan menyiapkan tubuh ilusi supaya kematiannya terlihat meyakinkan. Aizen punya kekuatan ilusi dari Zanpakuto-nya yang semakin memudahkannya dalam melakukan tipu muslihat. Yang kesembilan ada Naruto Uzumaki dari seri anime Naruto. Lah, kok Naruto manipulatif? Iya, Naruto adalah salah satu karakter yang manipulatif banget kalau kalian sadar. Salah satu jurus Naruto yang paling terkenal merupakan Hotba no Jutsunya, yang mana ia akan mencoba untuk memanipulasi pikiran lawannya dengan mengutarakan perasaannya dan membuat lawannya memahami perasaannya. Omongan dari hati ke hati ini terkadang membuat lawannya menjadi berubah pikiran, dan terkadang bahkan melakukan tindakan yang ekstrim banget. Contohnya adalah percakapan Naruto dengan Nagato dan Conan usai Naruto sukses mengalahkan Pain yang sudah menghancurkan desa Konoha. Setelah menggunakan Hotba no Jutsunya, Nagato memutuskan untuk mengorbankan nyawanya untuk menggunakan jurus terlarang yang akan menghidupkan seluruh masyarakat Konoha yang sudah meninggal akibat serangan dari Pain. Nah, itu dia guys, karakter-karakter dalam anime yang bisa dikatakan menjadi karakter yang manipulatif banget dan bisa memanfaatkan orang lain untuk menguntungkan dirinya sendiri, baik itu untuk tujuan yang baik ataupun tujuan yang buruk. Menurutmu siapa lagi karakter yang cocok dikategorikan karakter manipulatif ya, selain yang ada di daftar yang sudah disebutkan? Langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan like jika suka dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.